Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nauba wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa alhamdulillah rasa syukur atas inayah serta taufik serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, pada malam hari Rabu, kita sama-sama bisa hadir di majelis taklim yang biasa mingguan dikerjakan di masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita duduk, dengan kita niat i'tikaf sambil menunggu waktu isya berkumandang, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri al-khaifin. Ciri-ciri orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji kepada orang-orang yang memiliki rasa takut. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah adalah para alim ulama, yaitu ulama akhirat. Karena ulama terbagi, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama khasyah, ada ulama yang punya rasa takut kepada Allah, ada ulama yang memikirkan ad-dunyawiyah. Yabi'una dinahum bid-darahim. Mereka menjual belikan agama demi untuk perut-perut mereka. Naudzubillah. Oleh karenanya rasa takut ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ikhwan, innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, idza dzukirallah, apabila disebutkan Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, bergetar tubuh-tubuh mereka, hati mereka bergetar, al-khauf, raja, ingin kembali kepada Allah, ingin menghapus segala dosa-dosa mereka, takut. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliat alaihim ayatuh, apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhan mereka bertawakal. Kembalikan semua kepada Allah. Raji'ina ilallah. Perhatikan ayat ini. Allah menyebut dengan innamal mu'minuna, orang-orang beriman. Sementara kita melihat di beberapa event-event, di beberapa pertemuan-pertemuan, katakanlah walimatul urus. Setiap ada pernikahan pasti di situ ada khutbah. Ada nasihat untuk pengantin. Ada kalau mau ngambil sunnah Nabi pakai khutbah bil Arabiyah. Itu sunnah Nabi loh. Jangan dianggap nggak penting. Kalau saya pribadi lebih baik bil Arabiyah, tausiah kepada pengantin nggak perlu. Jangan ditinggalkan khutbah nikahnya, bil Arabiyah, kemudian dipakai yang bahasa kita sehari-hari. Lebih barokah yang khutbah Nabi. Kemudian dibacakan Al-Quran di situ. Masalah yang mau maulid, sok mangga yang maulid. Yang nggak mau maulid, sok mangga yang nggak maulid. Mau dibikin maulid silakan, nggak dibikin maulid terserah. Yang penting rasa takut kita kepada Allah itu ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kita, ya kawan.
Tetapi apa yang terjadi? Ini qori sedang membaca Al-Quran, tidak didengarkan. Seperti kita berada di dalam pasar. Dan itu kebiasaan terus. Sulit. Kadang-kadang ditegur. Kadang-kadang ada satu orang yang berdiri untuk menegur mereka. Tetapi subhanallah, ya ka'annahum jidar. Seakan-akan mereka seperti tembok-tembok yang kokoh. Mayasma'un, enggak mendengar. Di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha ulaika kal an'am. Aku berikan hati tapi tidak dipakai, kata Allah. Aku berikan mereka telinga tidak dipakai untuk mendengar. Aku berikan mereka mata tidak dipakai untuk melek mata mereka. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adall. Lebih keji daripada binatang. Na'udzubillah ya ikhwan. Kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak eling, nggak kembali kepada Allah, mau dikatakan apa kita ini? Padahal ada Al-Quran yang sering kita baca. Selalu kita baca ayat ini. Di dalam surat Al-Kahf. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini Quran kalau seandainya diturunkan terhadap gunung, gunung itu akan rontok, akan hancur. Lumer. Seperti lilin yang dibakar, hancur. Tak main-main ya ikhwan. Al-Quran ini kalamullah. Pernah satu ketika nazala Jibril ala Sayyidina Muhammad. Satu ketika Jibril turun kepada Rasulullah. Wa kanal ayah allati nazalat ayatul azab. Ayat yang turun kepada Rasulullah, ayatnya ayat azab. Perhatikan baik-baik. Ini hadisnya sahih. Ketika turun ayat azab, yata'assar Nabi Muhammad itu, yatahammal, atau yatahammal. Beliau itu memikul, merasakan sakitnya, beratnya ayat itu, berbobot itu ayat. Dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu iksara qalbu. Beliau kalau mendengar orang baca Al-Quran itu, beliau menangis Rasulullah. Air matanya bercucuran Rasulullah. Apalagi kalau ayat azab. Kalau ayat-ayat tentang rahmah Nabi Muhammad itu mukanya berseri-seri. Tapi kalau ayat-ayat azab yang dibacakan depannya, mukanya ihmarra, wasfarra, menguning, al-khawf, merujuk ma Allah, takut kepada Allah. Wa ba'dun nas, subhanallah, sebagian orang kadang-kadang dibacakan ayat Al-Quran kayak pasar. Haula'i kan nisa, seperti perempuan. Tidak ada pendengaran. Dari waktu ke waktu, memalukan. Menjadi satu kebiasaan. Ada magal Arab mengatakan tabi'atu fil badan la yuziluha illal ma' wal kafan. Ada magalah Arab mengatakan tabi'ah, kebiasaan yang ada pada diri seseorang tidak akan hilang kebiasaan itu kecuali ketika dia dimandikan dan dikafani baru hilang. Nauzubillah. Tabi'ah fil badan la yuziluha illal ma' wal kafan. Satu kebiasaan kalau dibiarkan dia tidak akan pernah hilang tabi'ah itu. Menjadi satu kebiasaan. Kecuali ketika dia meninggal dunia, dimandikan dan dia dikafani. Cukup Al-Quran pengingat kepada kita. Kalau Allah ingin katakan kepada kita, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan, apa orang bilang? Quri'a alaihimul Qur'an, tuliat ay qara'a, aw quri'a alaihim, dibacakan Al-Quran. Zadatuhum imana, bertambah iman mereka, bukan zadatuhum gharama, bukan bertambah maghrum mereka. Bukan bertambah taghil dam, gil adab mereka, su'ul adab sama Allah. Ini Al-Quran ya ikhwan. Kalau dibacakan di gunung, gunung itu hancur. Kumaha lamun dibacakan kepada orang-orang yang punya telinga, punya mata, punya rasa, punya hati. Ketika datang Sayyidina Jibril membawa wahyu tentang ayat penyiksaan, azab ahli neraka. Tahammal Rasulullah. Man kana jambuh, siapa di sebelah beliau? Sayyidina Abdullah bin Abbas.
putra dari Sayyidina Abbas, putra paman beliau, sepupu beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah. Masih muda. Kebetulan paha Nabi menindih paha beliau. Ada orang kalau duduk kan kadang-kadang ya, ada mungkin dia karena besar sehingga orang yang lebih kecil itu pahanya berada di bawah. Ketika Rasulullah mendapatkan ayat azab tahammal, mengeluarkan keringat Nabi Muhammad, bergetar, itu paha beliau menekan paha Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Wallahi, demi Allah, ka'anni fakhidda, seakan-akan pahaku hilang. Min syiddah, ya, dari beratnya, sagil, ya, wahyu yang turun." Itu Rasulullah ya ikhwan, ya tahammal. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau berdoa, bermunajat kepada Allah, kalimat yang keluar dari Nabi, dan antum mungkin tahu doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang memutar balik hati. Kenapa hati itu dibilang qalbun? Qaf, lam, ba. Kenapa dikatakan hati itu qalbun? Karena qallaba yuqallibu. Apa arti qallaba yuqallibu? Memutar balik. Bulak balik itu hati. Kenapa hati kita dibilang qalbun? Karena hati kita Senin ke Kamis. Hari ini rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim. Ya, mungkin 2-3 hari kita nggak datang ke masjid. Kenapa? Iman naik turun. Iman di atas, kadang-kadang iman di bawah, kadang-kadang iman nyungsep. Karena imannya para malaikat itu nggak naik, nggak turun. Imanul malaikah tidak naik, la yurfa wa la yanzil, nggak naik, nggak turun. Wa imanul anbiya, ya, naik terus, wa la yanzil. Jadi para nabi itu keimanannya naik terus. Ya, nggak pernah turun kalau para nabi. Naik, tapi malaikat mentok udah. Nggak naik, nggak turun. Mentok di situ aja keimanan mereka. Kalau Nabi terus bertambah. Kita ini manusia naik turun. Tiap hari, tiap waktu. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang nggak tahajud. Kadang-kadang ke masjid hari Jumat datang duluan, kadang-kadang nggak. Ba'dun nas datang waktu Jumat ketika khotib sudah naik di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mereka masuk ke masjid. Ba'dun nas. Ya, kita mendapatkan cerita dan berita. Sebagian orang kadang-kadang datang sudah mutaakhirin. Ikhwan, man jaa mutaakhiran fil jum'ah. Siapa orang hari Jumat datang terlambat, khotib sudah naik ke atas mimbar. Di dalam hadis disebutkan, ketika permulaan pertama kali sebelum azan berkumandang, ya, azan berkumandang, azan Jumat. Sebelum azan Jumat berkumandang, malaikat-malaikat itu ya qaimina fi abwabil masajid. Mereka ditugaskan berdiri di setiap pintu-pintu. Berapa pintu kita ini? 1, 2, ya, 3, 4 pintu. Ya, mungkin 5 dari belakang. 5 pintu. Dari situ kita masuk. Setiap pintu itu ada malaikat. Katibin. Penulis. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka orang bilang al-malaika, ya, katibin al-kiram, mereka mulia, malaikat-malaikat yang mulia. Ya, tidak ada orang bilang satu tulisan pun yang lewat. Tidak ada satu kejadian pun yang terlewatkan. Mereka betul-betul rapi, ya. Kiraman katibin. Dalam Al-Quran Allah katakan kiraman katibin. Malaikat-malaikat itu nggak ada yang kelewat. Makanya orang-orang kafir ketika berhadapan di akhirat nanti diperlihatkan kitab-kitab mereka. Iqra kitabak. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Nggak kecil, nggak gede, semua ayat di dia. Semua ada. Kitab apa ini? Saking bingungnya mereka. Ini kitab apa? Kitabullah. Catatan yang Allah berikan. Daftar. Catatan amal-amal kita semua ada di situ. Ya ikhwan.
nanti akan diberikan kepada kita. Faman utiya kitabahu biyamini. Ada orang yang diberikan kitabnya dari kanan, ada orang yang diberikan kitabnya dari kiri, ada orang yang diberikan kitabnya dari depan, ada orang yang diberikan kitabnya min wara'i dhahri, dari belakang. Yang dari kanan selamat, orang-orang soleh. Yang diberikan kitabnya dari depan, para nabi. Para nabi diberikan dari depan. Yang diberikan dari kiri, orang-orang yang bejat semasa hidupnya, banyak dosa kepada Allah. Yang dari belakang, orang mujrim. Naudzubillah. Sudah paling akhassun nas, paling buruknya manusia, diberikan kitabnya dari belakang. Nih, kitab ente. Ikra kitabak. Kafal yawma alaika hisaba. Hari ini hisab dari Allah. Baru kita gemetar di situ ya ikhwan. Doa yang selalu dipanjat Nabi, ya muqallibal qulub, wahai yang memutar balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas syariatmu ya Allah. Kita minta ya ikhwan sama Allah. Ini doa Nabi. Ketika Nabi tengah malam sholat tahajud, ada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin yang mendengarkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Diulang-ulang 3 kali doa itu, didengar sama Siti Aisyah. Selesai dari doa, bertanya Siti Aisyah, wa takhafu ya Rasulullah, apakah engkau takut ya Rasulullah? Sebegitu takutkah engkau ya Rasulullah? Engkau Nabi, dapat berita gembira, dibawa Isra Mi'raj sama Allah. Atakhafu ya Rasulullah, apakah kamu takut ya Rasulullah? Qala wa ma yu'minuni wa qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Aisyah, bagaimana aku tidak takut? Sementara jiwaku semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Insya'a agama wa insya'a adaba. Kalau dia mau dia azab aku, dia masukkan ke neraka. Kalau Allah sudi, Allah akan masukkan aku ke dalam surganya. Enggak ada yang bisa bikin aku aman, Aisyah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendengarkan betapa luar biasanya, pernah satu ketika Rasulullah masuk di hadapan sahabat-sahabat. Sahabat Nabi itu manusia yang paling kiram. Afdhalun nas ba'da Rasulillah as-sahabi. Mulia manusia setelah peninggalan Nabi Muhammad tuh sahabat. Pertama 4 dulu khulafa rasyidin. Selebihnya yang setelah mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Wa baqiyatus sahabah. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya pernah Rasulullah masuk, kata Abu Dzar, annan Nabi yaqul, Rasulullah itu berkata kepada sahabat-sahabat, ara ma la taraun, aku melihat yang kalian tidak lihat. Aku ini melihat yang kalian tidak. Kenapa? Sahibud Diba Syekh Abdurrahman Ad-Daibaghi menyebutkan di dalam kitab Maulid Diba beliau bahwa Nabi Muhammad itu pandangannya itu bisa tembus sampai 7 lapis langit. Arsy dilihat sama Rasulullah. Wa nadruhu ila tibaqis sab'a, dia punya pandangan sampai, ya. Wa sam'uhu, pendengarannya orang bilang sampai kepada Lauhil Mahfuz, sehingga guritan-guritan di Lauhil Mahfuz itu didengek sama Nabi. Dia bisa melihat surga, diperlihatkan, ya, siksaan apa segala diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Wa huwa fil ard, dia di bumi bersama sahabat. Itu Nabi Muhammad. Kurang apa Rasulullah? Ibadahnya bagaimana? Kedekatannya sama Allah, rasa takutnya luar biasa ya ikhwan. Rasa malunya mengalahkan rasa malunya perempuan yang dipingit, yang dilamar. Gak ada apa-apanya dengan rasa malunya Nabi Muhammad. Nabi itu malu, nutup aurat. Gak pernah Nabi terbuka maksyufa aurat, gak. Pemalu Rasulullah SAW. Sehingga dia katakan kepada sahabat, ara ma la taraun wa asma ma la tasma'un. Aku melihat, kalian tidak lihat. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Atatis sama'u wa huqqalahu antahid ma fihi maudi'un arba'a asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Aku melihat ke atas langit, kata Nabi Muhammad, ternyata di langit itu tidak ada satu jengkal pun, tidak ada dari 4 jari. Arba'a asabi,
1, 2, 3, 4. Ya, segini. Tidak sampai dia bilang setiap 4 jari, kecuali malaikat-malaikat pernah sujud di tempat itu. Sujud kepada Allah. Arba'a asabi' ma'ara illa malaika sajidan lillah. Sujud sama Allah. Antum bisa Fir'aun mengatakan kepada kaumnya di Mesir, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Habis ngomong begitu sama rakyatnya, Fir'aun masuk ke dalam kamar. Datang setan ya, supaya ana bisa menaik, orang bilang ke atas, ya. Ilahu Musa, kepada Tuhan Musa. Inilah adunhu kadhiba. Saya merasa dia berdusta, Musa ini. Tak ayat Tuhan aja, naik. Begitu naik diambil panah, dipanah. Mau dibunuh Tuhannya Musa. Saking sayangnya Allah sama Fir'aun, Allah lewatkan burung. Lewat burung nggak kelihatan sama dia, kepanah, berdarah tuh burung, jatuh darah nak. Apa kata Fir'aun? Mati Tuhannya Musa. Allah ini rahim ya ikhwan, hatta sama pendosa. Jadi Allah ini kalau dia mau azab, seketika dia azab kalau dia mau. Tapi bayangkan betapa maha ghafurnya Allah, maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW marra biqaumin wa hum yadhakun. Nabi sedang masuk, sahabatnya lagi pada ketawa. Biasalah orang kalau di majelis ya, guru belum datang masih senda gurau, bercanda, itu mah hal yang biasa ya kawan. Ya, bercanda, hal yang biasa. Ketika Nabi lewat, mereka ketawa. Faqala, berkata Rasulullah, tadhakuna wa dzikrul jannah wan naru baina adhhurikum. Kalian bisa tertawa sementara neraka dan surga itu berada di belakang kalian. Maksudnya apa? Dua tempat ini kalian belum tentu masuk surga, belum tentu juga masuk neraka. Antara dua, bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Tapi ente bisa ketawa, kata Nabi Muhammad. Qala Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini termasuk orang yang punya umur panjang. Fama ruya ahadun minhum bahikan hatta mat. Demi Allah, setelah Nabi menegur sahabat, mereka tertawa-tertawa, ya, terbahak-bahak. Setelah ditegur itu, sementara satu teguran itu membuat mereka tidak pernah lagi bersendah gurau, nggak pernah lagi bercanda sampai datang kematian kepada mereka. Itu mereka. Ulah diberek nasihat sekali, mempan, ulah berisik kalau Quran dibaca, jamaah isma'u, iya Al-Quran iya, bukan dongeng yang mau dibacakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, mempan. Bahaya. Kudu nama mempan. Kayak budak kecil orang di TK, ayo nyanyi bareng, diam, duduk di kursi, nulis. Kalau orang gede mah kudu paham. Apa kata Magal Arab? Ya, dia bilang al-agil yafham bil isyarah. Orang yang berakal itu paham dengan isyarat. Ada orang, ente mau bangun, dia ngedipin mata. Maksud duduk ente ulah bangun. Ada orang ente ajak sabtah bercanda, mukanya beda, ente mesti paham. Kenapa? Ente orang berakal, dia kurang nerima. Kalau dia ketawa berarti dia oke. Kalau dia nggak ketawa, mukanya beda, berarti dia nggak suka dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ente. Al-agil yafham bil isyarah. Orang yang berakal dia paham dengan isyarat. Wasani alal bagar. Kalau kedua kali sapi. Makanya ada satu orang guru besar di Madinah itu, dia bilang apa? Kullu madarastuhum, setiap aku berikan pelajaran kepada mereka, bayafhamuna hatta khamsa daqaiq. 5 menit bakal paham. Waladzi la yafhamun fahum min bagar. Yang enggak paham kalau anak ngejelaskan, mereka dari golongan sapi. Saking apa? Saking pinternya si ulama tersebut. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Nabi Muhammad di dalam satu hadis, wajaa anna Nabi SAW qala li Jibril. Satu ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, malila ara Mikaila dhahikan qat. Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa?
Kenapa aku nggak pernah lihat dia tertawa? La yabqa, ya orang bilang. Kenapa aku nggak pernah? Faqala ma dhahika Mikailu munzu khuliqatin nar. Ya Rasulullah, kata Jibril, demi Allah, semenjak Allah ciptakan neraka, Mikail nggak pernah ketawa lagi. Semenjak diciptakan neraka, Mikail nggak mau ketawa lagi. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an qala inna jahannama la tajfiru yaumal qiyamah jafratan la yabqa malakun muqarrab wala nabiyyun mursal illa kharra jasian ala rukbatayhi wa yaqulu rabbi nafsi nafsi la as'aluka al-yaum ghaira nafsi. Nanti di hari kiamat, ya, tidak ada satu orang malaikat pun yang terdekat, tidak ada seorang rasul pun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah. Semua orang, semua nabi, semua masing-masing yang keluar dari mulut mereka nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, karena hari ini Allah Subhanahu wa taala murka dan hari ini Allah ghadban, marah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidak ada yang berani mengangkatkan kepalanya di hadapan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, ya, yang sedang berada di Mekah, yang ada di Madinah, untuk mempersiapkan diri mereka, ya, di bulan-bulan haji. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka, Allah gampangkan urusan mereka. Mudah-mudahan Allah terima hajinya haji mabrur. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka sampai kembali ke negeri masing-masing. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.